Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwana Adlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan preparat histologi. Sebelumnya, histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel dan matriks sel dalam suatu jaringan. Alat dan bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat preparat histologi? Pengambilan sampel jaringan. Yang pertama, organ atau jaringan yang akan diambil dipreparir. Organ atau jaringan yang dimaksud dipisahkan dengan organ yang lainnya. Organ atau jaringan diambil secukupnya. Kemudian, organ seperti ginjal, limpa, maka harus dilakukan penyayatan terlebih dahulu. Sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah diisi dengan larutan fiksasi. Kemudian tuliskan nama atau catatan lain yang diperlukan dan sampel jaringan siap diproses lebih lanjut. Yang pertama, proses sampling. Sampling adalah proses yang dilakukan untuk mengambil sampel dari hewan maupun tumbuhan. Nah, prosedur sampling yang pertama, hewan dibius atau ditidurkan. Kemudian, hewan diposisikan telentang. Dilakukan penyayatan kulit dimulai dari rongga perut hingga ke rongga dada. Otot perut disayat hingga batas rongga dada. Diafragma disayat hingga jantung terlihat. Selanjutnya, tulang rusuk dipotong pada perbatasan tulang rawan kanan dengan tulang rawan kiri. Tulang sternum dikuakkan ke atas dengan menggunakan tang arteri. Aorta kanan disayak atau digunting untuk mengeluarkan darah. Dan yang terakhir, sampel organ dapat diambil. Yang kedua adalah fiksasi. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses fiksasi yang pertama adalah waktu sampling untuk mencegah terjadinya autolisis. Yang kedua, komposisi dan jenis bahan fiksatif yang digunakan untuk mengetahui mekanisme kerja secara tunggal maupun campuran. Yang ketiga, rasio volume larutan fiksatif dan organ. Nah, di sini organ harus terendam secara keseluruhan. Yang keempat, durasi dan suhu fiksasi bergantung terhadap larutan fiksatif yang digunakan dan ketebalan jaringan. Yang ketiga, trimming. Trimming adalah memperkecil ukuran sampel. Cara melakukan trimming yang pertama adalah jaringan dikeluarkan dari fiksatif, kemudian pilih bagian yang akan dievaluasi. Kedua, jaringan yang telah dipilih kemudian dipotong dengan ukuran tidak lebih dari 0,5 mm. Yang ketiga, jaringan yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam tisu basket yang telah diberi label dan kemudian ditutup. Yang keempat adalah masukkan ke dalam alkohol 70% dan apabila sampel belum terfiksasi secara sempurna maka dapat dimasukkan kembali ke dalam fiksatif. Keempat, dehidrasi. Dehidrasi adalah pengambilan air dari sel, jaringan, maupun organ hewan. Nah, dehidrasi ini bertujuan untuk mengeluarkan seluruh cairan yang ada pada jaringan yang telah difiksasi, sehingga nantinya jaringan tersebut dapat diisi dengan parafin atau zat lainnya yang dipakai untuk membuat blok preparat. Yang kelima, clearing. Clearing adalah penjernihan jaringan, yaitu proses penggantian larutan dehidrasi pada jaringan ke larutan clearing. Tujuan dilakukannya proses clearing yaitu menghilangkan alkohol pada jaringan dan mempersiapkan jaringan ke proses pembenaman. Yang keenam adalah embedding. Embedding merupakan pencetakan jaringan menggunakan parafin. Cara melakukan embedding yang pertama adalah nyalakan embedding konsol 2 jam sebelum melakukan pencairan parafin. Parafin yang telah cair dituangkan ke dalam cetakan kemudian dicatat. Lalu ambil organ dengan menggunakan pinset. Cetakan tadi dipindahkan ke dalam cool plate, tunggu parafin beku lalu pindahkan ke cryokonsol hingga pembekuan terjadi sempurna. Lalu hasil cetakan yang telah beku akan mudah dikeluarkan. Blok parafin ditempelkan pada kayu menggunakan spatel yang telah dipanaskan. Pinggiran blok dirapikan kemudian diberikan label. Blok siap dipotong dan ditempatkan di tempat yang sejuk. Yang ketujuh adalah pemotongan jaringan dengan menggunakan mikrotom. Cara kerjanya yang pertama, potonglah blok parafin yang berisi jaringan dengan menggunakan mikrotom. Yang kedua adalah usahakan potongan slide-nya tidak berlipat dengan cara
mikrotomnya agak dihentakkan agar hasil slide-nya terbentuk dengan baik. Yang ketiga adalah buatlah beberapa slide kemudian masukkan ke dalam waterbath untuk deparafinisasi untuk menghilangkan parafinnya. Olesin kaca objek dengan albumin secara perlahan lalu tempelkan spesimen ke kaca objek. Yang kedelapan adalah proses pewarnaan. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan lebih terlihat kontras dan mudah diamati dengan menggunakan mikroskop. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, pewarnaan dilakukan dengan cara objek gelas yang telah berisi jaringan dimasukkan ke dalam pewarna HE selama 7 menit. Kemudian cuci dengan menggunakan air keran atau air aquades selama 5 menit. Masukkan ke dalam pewarna eosin 0,5%, lalu ke dalam alkohol 70% selama 3 menit. Kemudian preparat dimasukkan berturut-turut ke dalam alkohol 70%, 80%, 90%, 95% dan alkohol absolut. Kemudian keringkan dengan kertas penghisap. Preparat dimasukkan ke dalam silol 1 dan silol 2. Setelah itu ke air keran 10 menit dan aquades 5 menit sebelum dilakukan pewarnaan. Yang kesembilan adalah penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi, yaitu usaha untuk menjaga bahan atau preparat histologi dengan cara yang baik dan benar agar dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Penyimpanan organ, prosesnya yang pertama adalah organ yang telah disampling dapat bertahan lama pada formalin atau paraformaldehid. Jika organ disimpan lebih dari 3 bulan, maka organ akan mengeras dan sulit untuk diproses. Jika menggunakan alkohol 70%, maka selalu cek konsentrasi alkohol, jangan sampai alkohol mengering. Untuk penyimpanan blok preparat adalah blok yang telah dipotong dapat disimpan dengan menambahkan parafin di permukaan blok yang telah dipotong, kemudian simpan di kotak blok. Untuk preparat yang telah dipotong namun belum diwarnai dapat disimpan di dalam kotak preparat, namun sebaiknya disimpan dalam inkubator. Proses penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi yang pertama adalah perhatikan proses mounting. Lalu lem harus menutupi seluruh permukaan yang bersentuhan dengan cover glass. Jangan biarkan ada udara. Setelah mounting, diamkan preparat dalam posisi datar semalaman agar penempelan terjadi secara sempurna. Kesempurnaan mounting akan membuat preparat tahan lama. Simpan slide yang telah diwarnai di kotak preparat. Untuk preparat yang sering digunakan selalu cek sekali 2 tahun karena pewarna HE akan memudar seiring berjalannya waktu. Untuk pewarnaan lain sebaiknya langsung difoto karena warna akan berubah.
Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa.